Selama 2 hari ini IHSG udah naik. Selanjutnya IHSG ada resisten di 5.400. Ini adalah resisten open gap. Si IHSG waktu itu open gap sewaktu tanggal 9 Maret 2020. Sampai sekarang gapnya belum ketutup. Sewaktu bulan Agustus dia sempat ke 5.400 tetapi akhirnya enggak bisa tembus dan turun lagi. Sekarang dia mau menguji resisten 5.400 lagi. Si IHSG selama 2 hari ini naik, ini gara-gara si Biden menang. Sebelumnya tuh si Trump yang unggul. Sewaktu si Trump unggul, yang pas siang harinya si IHSG jatuh. Sewaktu malam-malam si Biden berbalik unggul, si Dow Jones langsung hijau dan IHSG 2 hari beruntun langsung naik. Menurut saya ini IHSG udah aman. Soalnya dia sudah nembus MA 200 yang garis merah ini. Saya perkirakan sewaktu awal tahun IHSG bisa ke 6.000 lah. Nah, saham-saham apa yang masih murah? Saham-saham yang belum naik nih. Yang saham pertama adalah BBNI. Saham BBNI ini masih termasuk murah. Soalnya dia masih berada di bawah MA 200 yang garis merah ini. Ya intinya selama BBNI di bawah 5.000, Anda beli aja. Jika Anda beli BBNI di 5.000, itu sudah sama seperti harga tahun 2014. Si BBNI saya targetkan ke 8.000. Harga 8.000 adalah harga terendah tahun 2018 dan tahun 2019. Dia pas tahun itu harga terendahnya tuh 7.000 sampai 8.000. Si BBNI yang harga tertinggi itu pernah ke 10.000. Itu berarti harga 8.000 masih termasuk harga rendah. Yang kedua adalah BJTM. Si BJTM selama di bawah 600 Anda beli aja. Soalnya pas awal tahun si BJTM mau bagi dividen. Si BJTM ini sering sekali sewaktu awal tahun dia naik. Soalnya orang-orang tuh mengincar dividen. Saya perkirakan dia pas awal tahun si BJTM ini mungkin ke 700. Ya intinya selama si BJTM di bawah 600 Anda cicil aja. Ini masih murah soalnya. Saham berikutnya yang masih murah menurut saya adalah Bank Mandiri. Di harga 6.050 itu sama seperti harga tahun 2015 Bank Mandiri. Saya perkirakan sewaktu awal tahun si Bank Mandiri seminimalnya mungkin ke 7.200. Seandainya Anda beli sekarang di 6.050, terus si Bank Mandiri naik ke 7.000, itu Anda bisa untung 16%. Ya ini masih termasuk murah, soalnya dia masih bisa naik 15-20% lagi sampai awal tahun. Saham yang masih termasuk murah berikutnya adalah ICBP, yang sahamnya Indomie. Ini dia masih termasuk murah, soalnya dia masih di bawah MA 200 yang garis merah ini. Yang garis biru ini adalah support ICBP. Itu dia supportnya di 9.750. Ini support MA 100, moving average 100. Menurut saya si ICBP sewaktu tahun depan dia bisa ke 12.000. Si ICBP ke 12.000 itu masih mungkin, soalnya untung ICBP selalu meningkat. Saham yang perusahaannya semakin untungnya semakin meningkat, itu harga sahamnya bakal semakin naik. Sekarang ICBP masih di bawah 10.000, itu masih termasuk murah. Masih mungkin ICBP buat ke 12.000. Nah, selain saham banking dan consumer good, saham yang masih termasuk murah lainnya adalah saham batubara. Ini saham batubara belum naik terlampau banyak, seperti si ITMG. Sekarang dia lagi berada di area yang paling rendahnya. Dia masih berada di area 8.500. Masih sangat mungkin untuk tahun depan ke 12.000. Ini masih mungkin. Ya jadi Anda bisa untung 40%. Sekarang si ITMG lagi sideways. Yang garis merah ini adalah MA 200 ITMG. Sebentar lagi si ITMG bakal menembus moving average 200. Setelah dia menembus moving average 200, itu dia bakal berubah menjadi uptrend. Saya perkirakan setelah bulan Desember, dia bakal semakin uptrend ke 12.000. Sebentar lagi si ITMG juga bakal bagi dividen sewaktu tanggal 9 November 2020. Ya tetapi dividennya enggak terlalu tinggi, cuman 3% yield. Ya seandainya dia dibanting pun, itu saya bilang enggak bakal dibanting terlampau parah, soalnya dividennya cuman 3% yield. Saya yakin sebentar lagi si ITMG bisa menembus MA 200 yang garis merah ini. Setelah ITMG menembus MA 200, itu dia bakal berubah menjadi uptrend. Selanjutnya adalah PTBA. Si PTBA juga saham batubara terbaik. Dia benar-benar bagus fundamentalnya. Sekarang si PTBA juga masih berada di bawah moving average 200 dan moving average 100.
Yang garis merah ini moving average 200, yang garis biru ini moving average 100. Sekarang si PTBA masih berada di bawah itu. Menurut saya ini PTBA masih murah. Selama dia berada di bawah 2000, ya Anda beli aja. Ini masih murah soalnya. Saya perkirakan tahun depan si PTBA bisa ke 2500. Itu masih sangat mungkin si PTBA ke 2500. Seandainya Anda beli sekarang di bawah 2000, si PTBA naik ke 2500, Anda bisa untung 27%. Ya lumayan lah. Selain itu ingat juga, dividen PTBA itu tinggi, bisa 10-20% setahun. Menurut saya, jika Anda mau beli PTBA, itu Anda harus sabar, soalnya ini saham sering sideways. Sebenarnya ini saham untuk investasi dividen, soalnya dividennya tinggi dan stabil. Ya intinya selama PTBA di bawah 2000 itu masih termasuk murah. Selanjutnya adalah Adro. Si Adro ini dia lagi sideways. Si Adro ini supportnya ada di 1100. Ini adalah support MA200 dan MA100. Selama si Adro berada di atas 1100, maka si Adro masih aman. Nah, bagaimana harga Adro? Apakah sudah murah sekarang? Sebenarnya harga Adro enggak murah-murah banget. Ini dia ada di harga tengah-tengah. Ya, tapi menurut saya, dia tahun depan masih mungkin naik ke 1400. Itu dia masih mungkin. Ya, Anda masih bisa untung 20% lah dari Adro. Ya, lumayan lah untuk si Adro ini. Selanjutnya adalah Telkom. Si Telkom juga masih murah. Hari ini Telkom berhasil breakout. Dia itu ada garis miring resisten merah. Yang dari Oktober 2019. Dia benar-benar enggak bisa tembus. Nah, hari ini Telkom tembus yang garis miring merah ini. Serta kalau Anda lihat yang indikator net foreign buy dan sell-nya nih, yang ini. Si asing udah 3 hari beruntun net buy Telkom. Ini bagus. Soalnya kenapa? Si Telkom ini benar-benar terpengaruh net buy sell asing. Selama si asing masih net sell, maka enggak bagus buat Telkom. Tuh, lihat tuh. Sewaktu Telkom turun, si asing terus-terusan net sell. Ini dia terus-terusan net sell. Sekarang si asing sudah 3 hari beruntun net buy. Ini bagus buat Telkom. Selain itu Telkom ada formasi double bottom. Nih, kalau Anda lihat nih, dia membentuk double bottom. Ini si Telkom sudah breakout yang garis miring resisten merah ini. Menurut saya, si Telkom ada kemungkinan buat awal tahun ke 3400. Dia masih mungkin ke situ. Menurut saya masih mungkin si Telkom ke 3500. Soalnya harga 3500 adalah area harga terendah. Sewaktu tahun 2016 sampai tahun 2020 awal, harga 3500 menjadi area harga terendahnya Telkom. Si Telkom paling tinggi itu pernah ke 4800. Naik ke 3500 ya itu masih mungkin. Soalnya ini kan saham BUMN telekomunikasi nomor 1 di Indonesia. Ya masih mungkin lah buat naik lagi. Nah, bagaimana dengan BBCA? Sekarang BBCA sudah balik ke harga sebelum corona. Ini berarti si BBCA ini sudah enggak diskon lagi. Soalnya dia sebelum corona dia harganya di atas 30.000, sekarang udah 31.000. Ya makanya saya merekomendasikan Anda buat beli BNI dan Bank Mandiri. Soalnya itu masih diskon. Si BBCA ini udah enggak diskon lagi. Ya tetapi menurut saya si BBCA sewaktu awal tahun dia masih mungkin untuk naik ke 35.000. Si BBCA masih mungkin naik 11% lagi. 11-15% lagi itu masih mungkin buat BBCA. Si Bank BLI juga sama. Dia udah enggak terlalu diskon lagi. Soalnya harganya udah di atas 3.500. Ya menurut saya, sewaktu awal tahun itu si Bank BLI masih mungkin naik ke 4.200. Ya jadi Anda bisa untung 20% lagi di Bank BLI. Itu masih mungkin buat Bank BLI. Soalnya dia selama tahun 2019 dia sideways di harga 4.200. Ya jadi kalau Anda beli sekarang, ya Anda masih bisa untung 20% lagi lah. Saya juga mau menginfokan yang info di Instagram saya, yang ini nih. Sewaktu IHSG krisis, lebih baik Anda 70% cash, 30% saham. Sewaktu IHSG sideways, seperti tahun 2019, yang selama setahun IHSG sideways, itu 50% cash, 50% saham. Nah, sewaktu IHSG bullish, seperti sekarang nih, si IHSG mau naik ke 6.000, itu 30% cash, 70% saham. Soalnya kenapa? Seringkali IHSG itu dibanting mendadak. Sering dibanting tanpa peringatan. Sewaktu awal 2020,
IHSG dibanting dalam 3 hari, dari 6.200 ke 5.900, langsung dibanting parah. Seandainya Anda all in, seandainya Anda 100% duit di saham, itu Anda cuma bisa cut loss, sama sekali nggak bisa average down. Ya intinya mau IHSG sebullish apapun, mau IHSG se-uptrend apapun, saya tetap sediakan cash buat jaga-jaga kalau IHSG dibanting mendadak. Begitu intinya, oke? Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.